Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Perkenalkan, saya atas nama Mutiara Ulfa Espar Empar, salah satu dosen di program studi pariwisata Fakultas Pariwisata Institut Citra Internasional. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut sebagai PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran ialah mata kuliah pengantar pariwisata. Pengantar pariwisata merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, ruang lingkup, dan komponen utama dalam industri pariwisata. Mata kuliah pengantar pariwisata dengan kode PAR 5105 yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 3 teori dan 0 praktek. Mata kuliah ini disampaikan dalam metode delivery, interaction, and assessment dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Adapun deskripsi dari mata kuliah pengantar pariwisata, yakni mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan pariwisata, jenis-jenis wisata, motivasi wisatawan, dan organisasi nasional dan internasional yang ada di lingkup bidang pariwisata. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai sumber daya pariwisata, produk pariwisata, dan peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan dasar-dasar pariwisata sebagai bekal untuk mempelajari mata kuliah lanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi, pertama, mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktik kepariwisataan. Kedua, mampu menjelaskan teori dan konsep dasar maupun lanjutan dalam ilmu pariwisata pada konteks lokal dan global. Ketiga, mampu menjelaskan dinamika serta isu-isu pariwisata global yang mempengaruhi praktik pengembangan pariwisata. Keempat, mampu berpikir kritis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam bidang pariwisata. Dan kelima, mampu mengembangkan industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar pariwisata, pertama, mampu menjelaskan konsep dasar pariwisata, kedua, mampu menjelaskan sejarah pariwisata, ketiga, mampu menguraikan jenis-jenis pariwisata, keempat, mampu menganalisis motivasi perjalanan wisatawan, kelima, mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan wisata, keenam, mampu menjelaskan sumber daya pariwisata, ketujuh, mampu mengidentifikasi produk pariwisata, dan kedelapan, mampu mengklasifikasikan organisasi pariwisata. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok-pokok bahasan yang terdiri dari 1. Konsep dasar pariwisata, sejarah pariwisata, jenis-jenis pariwisata, dan motivasi wisatawan. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar pariwisata ini cukup beragam. Referensi utama yang saya gunakan ialah buku kolaborasi saya dengan judul Pengantar Pariwisata. Buku ini bisa diakses oleh mahasiswa pariwisata dalam bentuk digital. Referensi kedua ialah Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, penulisnya Iketut Suwena. Referensi ketiga adalah Dasar-Dasar Pariwisata, penulisnya Gamal Suwantoro. Dan untuk referensi pendukung saya ialah Introduction to Tourism and Hospitality, cetakan dari British Columbia, Open Textbooks Project 2023. Dan terakhir dari Understanding and Managing Tourism Impact oleh Hall and Lew tahun 2014. Kemudian untuk teknik pembelajaran yang kami gunakan ialah tatap muka, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Yang pertama ialah ceramah interaktif, case study discussion, project based learning, dan terakhir kuis.
Untuk mempermudah penyampaian materi saya selalu mempersiapkan dari mulai penyiapan slide, presentasi, buku ajar, dan handbook sesuai dengan RPS. Mata kuliah pengantar pariwisata ini memiliki aspek penilaian yang terdiri dari beberapa poin. Pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas individu dengan bobot 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut ini cuplikan video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pada mata kuliah pengantar pariwisata pertemuan kelima, program studi pariwisata Institut Citra Internasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah pengantar pariwisata yang dimana saat ini kita sudah masuk di pertemuan keberapa? Kelima. Minggu kemarin kita di pertemuan 4 sudah membahas terkait dasar-dasar pariwisata, definisi, konsep, dan juga sejarah pariwisata. Hari ini kita membahas topik yaitu jenis-jenis pariwisata. Namun sebelumnya kita akan melakukan proses pembelajaran ini dengan memulai pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh teman kita. Yuda, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sebelum kita masuk di pembahasan pertemuan 5 ini, sebaiknya kita akan melakukan refleksi materi di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas, kalau dilihat di RPS, ada sejarah pariwisata baik di Indonesia maupun secara global. Boleh satu mahasiswa yang sekiranya bisa mengingatkan kita terkait materi minggu kemarin. Oke. Kerlin, silahkan. Sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia itu pertama berawal dari perdagangan, namun berubah tujuan menjadi kegiatan berwisata. Oke, cukup. Hari ini pada materi yang akan kita bahas terkait jenis-jenis pariwisata ya, atau jenis-jenis wisata. Sebelumnya adik-adik harus memahami tujuan dan pokok bahasan yang akan kita pelajari selama sesi ini ya. Terkait dengan sub CPMK, mahasiswa ini harus mampu memberikan contoh jenis-jenis pariwisata berdasarkan geografisnya, neraca pembayaran, waktu berkunjung, dan berdasarkan objeknya. Jadi inilah yang mahasiswa akan capai nantinya ya. Kemudian untuk indikator, apa saja sih yang akan kita pelajari ya. Jadi indikator itu bagian-bagian ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan identifikasi berbagai jenis pariwisata berdasarkan letak geografisnya. Kemudian berdasarkan waktu berkunjungnya, berdasarkan objeknya, contoh konkret untuk masing-masing kategori jenis pariwisata. Dan juga mahasiswa diharapkan memiliki ketepatan dalam menyebutkan setiap sumber referensi ketika mendapatkan referensi terkait materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Untuk referensi di mata kuliah Ibu sebelumnya di pertemuan 1 Ibu sampaikan ada referensi terkait pengantar pariwisata ya. Dan mahasiswa wajib punya pegangan buku, baik itu pegangan pribadi ataupun pinjam di perpus ya. Baik e-book maupun buku fisik. Kita lanjut. Sebelum masuk di materi pokok ya, Ibu mau melakukan pretest dulu terkait pertanyaan di atas. Coba bisa yang baca Rehan. Baik, mengapa pentingnya mempelajari jenis-jenis pariwisata? Dan yang kedua, apakah kalian pernah berwisata? Oke, nice. Terima kasih ya. Kalian pernah berwisata? Siapa di sini yang pernah berwisata? Pernah. Nah, Ibu rasa kalian semua pernah berwisata kan? Ya enggak? Apalagi Gen Z ya. Gen Z setiap hari ataupun setiap sore pasti plannya itu akan healing. Ya enggak? Salah satu contoh yang sering kalian kunjungi itu adalah wisata apa? Yuda? Pantai. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah berwisata? Pernah. Nah, salah satu contoh yang kalian pernah kunjungi adalah di mana? Pantai. Rehan? Di gunung, Bu.
Gunung. Iya. Kalau Ibu bertanya, kira-kira pantai yang disebutkan oleh Yuda, tempat dia healing, itu jenis wisata apa, Rehan? Lebih masuk ke bahari, Bu. Bahari. Iya. Kunjungan kita di daerah tersebut ada beragam, baik itu budaya, wisata bahari, wisata alam, wisata buatan, itu tergantung dari potensi yang ada di daerah tersebut, ya. Salah satu contohnya yang disebutkan Rehan tadi. Oke, pretest itu kita sudah memahami sedikit, ya. Lebih lanjutnya, jenis-jenis pariwisata berdasarkan letak geografisnya. Terbagi atas berapa? Terbagi atas 4. 1. Local tourism, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam wilayah negaranya sendiri, khususnya di daerah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Contohnya apa? Masih di satu daerah tersebut, Ibu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya Rehan tinggal di Pangkal Pinang, berwisatanya ke Sungai Liat, masih masuk lingkup Bangka. Betul, masih dalam kawasan atau wilayah tempat tinggal dia, ya, itu disebut sebagai local tourism. Kemudian yang kedua, regional tourism adalah bentuk pariwisata yang terjadi dalam satu wilayah atau kawasan tertentu, baik antar kabupaten dalam satu provinsi maupun antar provinsi. Contohnya, Ibu dari Sulawesi main ke Bangka Belitung. Apakah itu contoh dari poin 2? Ya, betul. Kemudian yang ketiga, regional international tourism, bentuk pariwisata lintas negara yang terbatas pada satu kawasan geografis tertentu. Artinya masih dalam kawasan Asia, ya, atau ASEAN. Contoh negara ASEAN itu apa? Thailand. Nah, Singapura, betul. Berarti kalau Ibu orang Indonesia main ke Bangkok, Bangkok itu di mana? Thailand. Apakah itu masuk kategori regional international tourism? Iya. Masuk, karena masih dalam kawasan geografis tertentu, ya. Kemudian poin keempat, international tourism, itu di luar dari ASEAN atau melewati batas lintas benua tadi. Maka itu masuk kategori 4, ya. Sejauh ini paham? Paham, ya. Oke, untuk poin selanjutnya, jenis pariwisata berdasarkan neraca pembayaran. Kira-kira dalam pembagian kategori ini, kalian sebelumnya sudah pernah dengar terkait neraca pembayaran ini? Pernah? Belum, ya? Oke, untuk poin pertama, ternyata jenis pariwisata itu kita bisa bagi atas 2 kategori. Yang pertama, inbound tourism, artinya bentuk kegiatan pariwisata yang ditandai dengan kedatangan wisatawan mancanegara ke suatu negara. Contohnya apa? Misalkan kayak warga dari Eropa datang ke Bali. Datang ke Bali. Bali itu negara mana? Indonesia. Negara Indonesia. Oke, berarti ada wisatawan asing datang ke negara kita. Kita mendapatkan pendapatan, ya kan? Mereka berbelanja sesuai dengan aktivitas kegiatan wisatanya, maka pendapatan negara Indonesia itu meningkat hasil perjalanan wisata si wisatawan asing tadi, ya kan? Ya. Betul apa tidak? Betul. Betul, ya. Kemudian yang kedua, outbound tourism, yaitu aktivitas wisata di mana penduduk suatu negara melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai wisatawan. Kebalikan dari inbound tadi. Sekarang jenis pariwisata berdasarkan alasan atau tujuan perjalanan. Ternyata kalau kita berwisata tentunya punya alasan, punya motivasi, ya kan? Atau punya tujuan tertentu. Kira-kira Ibu melakukan perjalanan ke Jakarta untuk rapat bisnis lah istilahnya, ya. Kemudian di next day Ibu melakukan wisata di Ancol. Itu masuk kategori 1 atau 2? Satu, yaitu bisnis tourism. Jika adik-adik melakukan perjalanan wisata dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensinya, maka itu disebut sebagai vocation tourism. Misalkan nih, siapa nama? Nadia. Nadia ini akan kursus di Kediri, ya kan? Nah, tapi di Kediri itu banyak objek wisata, ya kan? Nah, tapi tujuan utamanya dia adalah untuk kursus bahasa Inggris di Kediri. Artinya dia akan meningkatkan kompetensinya di daerah itu sekaligus melakukan wisata. Yang pertama ada seasonal tourism. Jenis pariwisata yang hanya berlangsung pada waktu tertentu dalam setahun sesuai dengan musim yang terjadi. Contohnya apa? Musim-musim tertentu seperti musim seni, musim salju, musim gugur,
musim panas. Nah, kalau di negara Korea ada Jepang deh, musim gugur kan biasa ada. Nah, biasanya wisatawan itu akan mengejar musim gugur untuk melihat bunga sakura yang berjatuhan, karena momen itulah yang mereka ingin manfaatkan dalam pemotretan atau membuat suatu video-video yang estetik, ya kan? Kemudian, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Kita lanjut ya. Ini ada cuplikan video, tapi sebelumnya kalian simak dulu ya. Di next slide nanti ada penjelasannya terkait dengan video ini. Kita tonton dulu ya. Kira-kira dari video ini, apakah kita bisa mengkategorikan jenis pariwisata atau jenis wisata yang ada di video tersebut? Bisa? Bisa. Kita bisa melihat ada wisata apa saja? Alam, budaya, buatan, ya. Pertama, wisata budaya. Tadi kalian melihat video apa? Budaya di Bali, ya. Bahwa wisata budaya itu merupakan jenis pariwisata yang didorong oleh keinginan untuk menyaksikan kekayaan seni dan budaya suatu daerah. Artinya, ketika kita bermotivasi untuk menyaksikan tradisi atau pertunjukan seni yang ada di Bali, maka itu masuk kategori wisata budaya. Kemudian yang kedua, wisata alam itu adalah fokusnya pada aktivitas rekreasi yang memanfaatkan sumber daya alam, konservasi, kemudian keterlibatan budaya lokal. Pada saat kapan wisata edukasi itu ada? Pada saat objek wisata itu dikonsepkan untuk pembelajaran, wisatawan yang terlibat dalam kegiatan seperti lokakarya atau penelitian. Artinya seperti ini. Ketika kalian ingin berkunjung ke mangrove, kalian ingin melihat bagaimana edukasi mangrove di sana, penanaman bibit dan sebagainya. Konsepnya itu sudah disetting untuk kalian yang akan melakukan penelitian atau menulis laporan. Nah, itu adalah wisata edukasi. Meskipun lokasinya ada di alam, tapi konsepnya itu sudah dikonsepkan sebagai wisata edukasi. Bisa jelas ya perbedaannya ya. Kemudian wisata gastronomi. Sudah pernah dengar? Wisata gastronomi? Wisata gastronomi ini adalah wisata yang lebih dari kuliner, ya. Artinya apa? Wisata ini menekankan pengalaman kuliner di suatu daerah. Kalau kuliner itu kan kita hanya mencicipi, menikmati rasa, tampilan, ya kan? Ya. Nah, kalau gastronomi lebih dari itu. Kita bisa melihat proses pembuatannya, mengetahui sejarahnya, budaya yang terkait dengan makanan itu, kemudian nutrisinya bagaimana, kemudian fungsi makanan tradisional itu dalam masyarakat, pada masyarakat itu berfungsi sebagai apa. Kalau jenis-jenis pariwisata berdasarkan objeknya itu banyak sekali. Karena pariwisata itu dinamis, berkembang sesuai dengan zamannya, maka ketika kalian menemukan jenis pariwisata seperti dark tourism kah, kemudian rural tourism kah, kemudian ada heritage dan lain sebagainya. Nice. Time to discussion. Jadi adik-adik kita akan melakukan diskusi 1, 2, 3. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2. Ini barisannya ya. 1, 2, 3, kelompok 3. Oke? Kemudian apa tugas kita? Setiap kelompok diskusikan menentukan satu jenis pariwisata untuk membuat satu contoh kegiatan perjalanan wisata. Kemudian setelah itu diskusi, lalu hasil diskusinya itu akan disampaikan kepada ibu dan juga teman-temannya. Oke? Bisa? Oke. Baik,
waktu diskusi kita sudah cukup. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusinya dengan mempresentasikan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya tersebut ya. Jadi satu orang, satu kelompok, kita memulai di kelompok satu saja, boleh? Boleh. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya sendiri, Bu. Rehan. Oke, silahkan Rehan, kita Baik. kasih waktunya untuk Izin, Ibu. presentasi. Baik teman-teman, saya dan kelompok saya memilih Pasir Padibai karena berdasarkan jenis pariwisata, Pasir Padibai termasuk wisata buatan karena adanya campur tangan manusia dalam pembuatan daya tarik tersebut. Dan kami melihat dari geografis yaitu atau target pasarnya itu wisatawan yang berkeluarga. Oke, sepakat? Sepakat, Bu. Karena? Karena ada campur tangan manusia dalam pemrosesannya. Good, tepuk tangan. Oke, cukup untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan ke kuis. Oke, kuis ini Ibu hanya ada 3 kuis ya. Artinya tidak semua berkesempatan untuk bisa menjawab kuis ini. Karena kuis ini akan menjadi nilai tambah bagi mahasiswa yang bisa menjawab ya. Jadi cepet-cepetan. Pertanyaan soal 1. Rina berwisata dari Surabaya ke Lombok untuk menikmati keindahan Pantai Senggigi. Berdasarkan letak geografisnya, kegiatan tersebut masuk dalam kategori apa? Buat saya, Bu, Rehan. masuk sebagai pariwisata regional, Ibu. Good, tepuk tangan. Oke, dapat poin 10 ya. Oke, kuisnya sudah selesai. Terima kasih untuk teman kita yang sudah menjawab. Ada 3 orang ya, ada Rehan, Nadia, dan Rizky. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, nanti di next sesi kalian punya kesempatan yang sama tentunya ya. Oke. Kita masuk di sesi kesimpulan ya, atau kita akan menarik kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira kesimpulan materi kita di mata kuliah terkait dengan jenis-jenis pariwisata apa yang kalian sudah pahami sejauh ini dari pembahasan pertama tadi sampai pembahasan terakhir. Kalau bisa satu mahasiswa yang bisa menyimpulkan materi kita secara garis besarnya saja. Baik, izin untuk Ibu, berdasarkan materi yang sudah kita simpulkan bersama, di sini kita bisa mempelajari apa aja sih dari jenis-jenis pariwisata. Kita bisa melihat dari letak geografisnya, dalam waktu berkunjungnya, ada juga berdasarkan objek-objeknya. Dan juga di sini juga kita bisa telah melihat contohnya langsung apa itu dari jenis-jenis pariwisata tersebut. Oke, good. Tepuk tangan untuk Nadia. Cukup sekian untuk materi kita di sesi kelima ini ya. Luar biasa adik-adik sekalian, sangat antusias dengan kuis dan juga materi yang Ibu sudah sampaikan. Harapan Ibu di pertemuan selanjutnya kalian tetap memahami materi-materi yang sudah berlalu dan bisa lebih semangat lagi untuk di sesi-sesi yang akan datang ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah pengantar pariwisata, program studi pariwisata Institut Citra Internasional. Semoga menjadi bahan pertimbangan penilaian untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.